Selamat datang. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal pertarungan yang sebenarnya terjadi setiap hari di saku dan di meja kita? Yep, pertarungan antara dunia digital yang kita bangun dan ya sisi kemanusiaan yang coba kita pertahankan. Nah, kutipan dari Andy Running ini pas banget. Benar-benar jadi inti dari pembahasan kita hari ini yang diangkat dari buku Richard Watson, Digital versus Human. Jadi pertanyaannya, teknologi ini beneran bikin hidup kita lebih baik atau cuma bikin kita sibuk sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat? Oke, kita mulai dari bagian pertama, impian digital. Jujur aja, kita semua kan udah terlanjur terjual mimpi ini. Mimpi tentang dunia yang serba mudah, informasi ada di ujung jari, dan kita bisa terhubung sama siapa aja, kapan aja. Dunia kita sekarang tuh benar-benar hyper-connected kan? Janjinya sih, hidup jadi lebih efisien, lebih seru, lebih produktif, pokoknya lebih dari sebelumnya. Tapi, pertanyaannya, apakah itu yang beneran terjadi? Yuk, kita bedah lebih dalam. Nah, ini dia bagian yang menarik. Di balik semua janji manis digital tadi, ternyata ada harga yang harus kita bayar. Dan sayangnya, harga dari konektivitas tanpa henti ini adalah kemanusiaan kita sendiri. Ini cerita yang gila dan tragis banget. Sepasang suami istri di Korea Selatan, mereka biarin bayi mereka sendiri kelaparan sampai meninggal cuma karena sibuk ngurusin anak virtual di game online selama 12 jam. Meskipun ini kasus ekstrem ya, tapi ini jadi cerminan dari sebuah tren yang lebih besar. Kita makin terputus dari dunia nyata, dari rasa kemanusiaan kita sendiri. Dan ini bukan cuma perasaan loh, ada datanya. Lihat angka ini, 2,08. Ini adalah jumlah rata-rata teman dekat yang bisa diandalkan seseorang pas lagi ada masalah di tahun 2004. Angka ini turun loh dari 2,94 di tahun 1985. Aneh kan, di zaman kita bisa punya ribuan teman di media sosial, jumlah orang yang beneran ada buat kita malah makin sedikit. Inilah paradoks konektivitas. Makin terkoneksi, makin merasa kesepian. Dan ini nih yang bikin makin rumit. Kita kayak punya dua kepribadian. Di dunia online, identitas kita tuh sempurna. Foto-fotonya udah diedit, ceritanya dipilih yang bagus-bagus aja, kelihatan sukses. Tapi di dunia nyata, ya kita semua punya rasa takut, ragu, rapuh, dan serba nggak pasti. Lama-lama, kita jadi lebih suka sama versi digital diri kita yang palsu itu. Semua tekanan untuk tampil sempurna ini ada harganya. Dan harganya itu kesehatan mental kita. Lihat aja grafik ini. Di Amerika Serikat, tingkat kecemasan naik drastis. Dari cuma 4% di tahun 1980, jadi 20% di tahun 2014. Itu naik 5 kali lipat. Jelas banget kan ada hubungannya? Kutipan dari Alain de Botton ini nusuk banget ya. Bukan ketidakhadiran orang yang menyakitkan, tapi ketidakpedulian mereka. Rasa cuek dan gak peduli ini ternyata gak cuma ada di kehidupan pribadi kita. Di dunia kerja ceritanya mirip. Pergeseran dari manusia ke mesin membawa tantangan yang ya sama peliknya. Oke, sekarang kita masuk ke babak berikutnya, bekerja di era mesin. Di sini pertarungan antara digital dan manusia benar-benar mengubah dunia kerja secara drastis. Dan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang masa depan kita semua. Coba dilihat grafik ini. Secara ekonomi, hitung-hitungannya jelas banget. Sejak tahun 1990, biaya untuk mempekerjakan manusia itu naik terus. Sementara itu, biaya untuk pakai robot anjlok. Kalau Anda jadi pemilik perusahaan, pilihannya jadi cukup jelas kan? Ini yang bikin tekanan besar banget buat para pekerja manusia. Dan skala gangguannya ini bukan main-main, 47%. Hampir setengah dari semua jenis pekerjaan yang ada di Amerika Serikat sekarang, menurut studi dari Oxford, beresiko hilang diambil alih sama mesin dalam 20 tahun ke depan. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan ekonomi yang ada di depan kita. Jadi, pertanyaannya jadi fundamental banget kan? Kalau mesin nggak cuma bisa ngerjain pekerjaan fisik, tapi juga mikir, bahkan mikir lebih cepat dari kita. Terus apa dong yang bisa kita tawarkan? Apa nilai kita sebagai manusia di dunia kerja? Keahlian apa yang masih tersisa buat kita? Oke, setelah semua gambaran yang agak suram tadi, apa solusinya? Apakah kita harus buang semua gawai kita? Ternyata enggak. Buku ini justru ngajak kita untuk merebut kembali kemanusiaan kita. Bukan dengan menolak teknologi, tapi dengan secara sadar memilih masa depan di mana manusialah yang jadi pusatnya, bukan mesin. Mungkin ada yang pernah dengar soal 3 hukum robotika dari Isaac Asimov. Ini kerangka etika robot yang klasik banget dibikin tahun 1942.
Intinya sih simple. Robot harus melindungi manusia, patuh sama manusia, dan jaga diri sendiri selama nggak melanggar dua aturan pertama. Nah, menurut Watson, hukum klasik itu udah nggak cukup buat era digital sekarang. Kita butuh pembaruan. Pertama, perlindungan itu harus mencakup kesehatan mental jangka panjang, bukan cuma fisik. Kedua, harus jelas siapa yang tanggung jawab kalau ada yang salah. Ketiga, mesin harus transparan. Dan yang paling menarik, ada hukum nol. Mesin bisa protes ke manusia kalau mereka rasa ada keputusan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat luas. Tapi dari semua itu, poin paling krusialnya adalah ini. Kita harus berhenti. Berhenti melatih orang untuk bersaing dengan komputer. Itu pertarungan yang nggak akan kita menangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai mengajari mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan mesin. Apa itu? Ya ini dia. Empati, kreativitas, rasa welas kasih, rasa ingin tahu, pemikiran kritis, dan punya penilaian moral. Inilah keterampilan manusia sejati. Hal-hal yang nggak bisa diprogram, nggak bisa diotomatisasi, dan nggak bisa dibikin efisien. Disinilah kekuatan kita. Richard Watson bilang, dulu kita menggunakan kata kebutuhan sebagai alasan. Hari ini kita bisa menggunakan kata efisiensi. Ini benar-benar bikin kita mikir. Jangan-jangan semua pengejaran efisiensi ini cuma jadi alasan kita untuk mengorbankan hal-hal yang paling esensial yang bikin kita jadi manusia. Jadi, kita tutup sesi ini dengan tantangan pamungkas dari penulis. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apa pertanyaannya? Ini bukan lagi soal mencari jawaban yang bisa disodorkan teknologi, tapi tentang menemukan kembali kemampuan kita sebagai manusia untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang hanya bisa diajukan oleh manusia.